Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang iklan. Ini materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Kali ini kita akan masuk ke dalam struktur teks iklan. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis iklan, pengertian iklan, dan lain-lain. Lalu, apa saja struktur teks iklan? Yang pertama, struktur teks iklan adalah pengenalan produk. Ada juga yang mengatakan sebagai judul teks. Ada juga yang mengatakan sebagai bagian orientasi, sama saja. Intinya, bagian ini merupakan bagian yang terpenting dalam teks iklan. Nah, biasanya judul diletakkan di bagian atas, di bagian kepala. Karena orang atau pembaca itu pertama kali akan melihat judul dari iklan itu, pertama kali yang dilihat pasti judulnya. Nah, tapi ya tidak semua iklan menampilkan judul. Ada kalanya iklannya judulnya dibuat sama dengan bagian isi sehingga tidak terlalu mencolok, tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari strategi. Dan ada juga yang meletakkan iklan di tengah, tapi tetap dengan tulisan yang menonjol. Kita akan mempelajari struktur ini secara umum. Umumnya judul diletakkan di atas. Lalu struktur yang kedua adalah pernyataan persuasif atau bagian isi, atau ada yang mengatakan bagian tubuh iklan. Tetap sama saja, intinya ini bagian informasi yang penting, berisi inti dari iklan itu sendiri. Informasi apa saja yang akan disampaikan kepada pembaca ada di sini. Ya, bagian ini jelas memperkenalkan barang, jasa, informasi atau ajakan yang akan disampaikan kepada pembaca. Tujuannya agar pembaca, konsumen tahu, paham tentang nama, jenis barang, jasa, himbauan atau ajakan apa yang diajarkan. Bisa juga berupa ajakan persuasif, bisa. Misalnya mengajak untuk mencuci tangan sebelum makan atau membuang sampah pada tempatnya, bisa. Atau bisa juga berupa himbauan. Misalnya untuk mematikan listrik jika tidak digunakan. Himbauan untuk menggunakan masker dan sebagainya. Ini bisa dikatakan pernyataan persuasif atau ajakan atau bagian isi. Kalau dia bagian iklan penjualan berarti bagian deskripsi produk, informasi produk. Yang ketiga adalah justifikasi atau bagian penutup atau bagian informasi tambahan. Tidak wajib ada, tapi biasanya ada. Apa saja isinya? Biasanya berisi penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang iklan tersebut. Misalnya alamat perusahaan atau alamat yang mencantumkan iklan, yang membuat iklan, alamat website, nomor telepon, email, media sosial, logo perusahaan yang mengiklankan, logo lembaga yang mengiklankan, dan sebagainya. Biasanya ini dibuat lebih kecil dari bagian tubuh iklan. Jadi strukturnya yang pertama, yang paling besar itu adalah pengenalan produk, lalu pernyataan persuasif lebih kecil dan letak di tengah dan lebih banyak. Yang terakhir justifikasi atau keterangan lebih lanjut ini lebih kecil, biasanya juga di bagian bawah. Itu struktur yang harus muncul dalam teks iklan. Oke, kita akan coba, kita akan lihat contohnya. Di sini ada iklan yang diambil dari sebuah majalah. Nah, kalau kalian lihat di situ ada tulisan yang besar, ada gambar, tulisan yang kecil, dan yang lain-lain. Jadi begitu pertama kali melihat iklan ini, yang pertama kita lihat adalah tulisan khusus komputer, iklan, dan 260. Itu yang paling mencolok mata. Ya begitulah teknik membuat iklan. Bagaimana caranya?
supaya orang begitu melihat iklan kita langsung tertarik. Yang paling bisa menarik perhatian adalah permainan warna. Di sini ada kuning dan merah pada tulisan komputer dan gambar. Oke, kita coba membahas strukturnya. Yang pertama adalah pengenalan produk. Di bagian yang mana? Oke, bagian judul. Kursus komputer, sangat jelas. Dia menawarkan jasa. Lalu bagian yang kedua, pernyataan persuasif atau isinya di bagian mana? Banyak. Mulai dari lepasan SPM, STPM, college, university. Ini iklan dari Malaysia. Kita ambil iklan dari Malaysia. Banyak isinya. Ada penjelasan tentang kursus komputernya itu. Lalu apa saja programnya. Ada juga kursus untuk pejabat. Dan juga ada informasi bahwa pendaftarannya ada promosi. Harganya yang biasanya Rp420 Malaysia, sekarang promosi menjadi Rp260 Malaysia. Itu informasi atau tubuh iklannya. Nah, terus selanjutnya, jika mau tahu lebih lanjut tentang iklan ini, silakan hubungi informasi di bawahnya, yaitu Pusat Pengajian Komputer Infosys. Di situ ada nama tempatnya, Infosys, ada alamat, ada nomor telepon, ada denah, dan ada logo perusahaannya. Ini adalah salah satu contoh iklan yang lengkap. Artinya iklan yang lengkap tidak akan membuat pembaca bingung. Ya, iklan yang lengkap itu memiliki informasi yang lengkap, strukturnya lengkap dan informasinya lengkap. Ya, seperti itu tentang struktur teks iklan. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan bertemu pada materi selanjutnya.